Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu. Amin. Masih di sini bersama kami di Ngopor ya, masih bersama Mas Ayung tentunya yang akan bercerita nih. Saya hadir cuman mendengarkan karena saking asiknya ini. Iya. Baik, udah pembukaannya. Sudah itu saja. Baiklah. Ya, terima kasih buat teman-teman yang masih selalu mantengin ngobrolin horor. Terima kasih atas segala sumbangsihnya, asik. Ya, dari like, komen, dan juga semuanya. Dan termasuk juga super thank yang udah diberikan untuk kami. Terima kasih sekali, sangat mengapresiasi itu semua. Seperti biasa kita di ngobrolin yang horor-horor. Horor tentunya. Situ mau ceritakah apa diriku saja? Kalau lebih asik sih kalau mendengarkan Mas Ayung bercerita ya. Baiklah, oke lah, berarti baik kan benar, masih tetap aku yang cerita malam ini ya. Ya. Baiklah, Bung Ogan, ini ada sebuah cerita dari Mbak Santi. Mbak Santi. Iya, Mbak Santi. Kalau sama Bung Ogan di lalanya itu banyak cewek semua yang cerita. Pokoknya pasti cewek ini kan. Iya. Cerita tentang Mbak Santi tentang kehidupan keluarga Bang Ogan. Tapi ya tadi yang namanya cerita horor ya kemudian melibatkan sesuatu yang serem-serem, yang horor-horor, dan menurut Mbak Santi horor itu sesuatu buat saya yang horor itu ya sesuatu yang buat saya itu yang serem-serem, yang buat saya takut bukan apa-apa. Saya takut kehilangan kepercayaan dari suami. Saya takut suami saya itu di luar ngapa-ngapain di luar itu saya. Kenapa itu? Kenapa itu kok? Apa gak? Maksudnya kok horor bisa sampai? Iya, maksudnya maksudnya Mbak Santi itu nggak mengaitkan horor itu dengan sesuatu yang klinik, yang setan-setan itu enggak. Soalnya yang kayak gitu aja buat dia udah takut banget. Takut kalau misalnya dia nggak ada tempat untuk mertua, nggak ada dianggap begitu kan ya. Tapi ya sejauh ini selama saya menikah hampir mau 2 tahun lamanya, ketakutan saya itu termasuk sesuatu yang memang pikiran saya sendiri, nggak terbukti begitulah. Tapi di menginjak tahun ketiga akhirnya horor itu kemudian menimpa saya, kehidupan saya. Dan ternyata horor itu bukan sesuatu tentang suami saya nanti selingkuh, saya nggak dipercaya sama mertua atau apa, tapi horor beneran, bener-bener yang konotasi yang kemarin horor kemarin itu beda sama memang sekarang. Horor beneran, horor yang benar-benar melibatkan sosok-sosok hantu setan kayak gitu, dan saya nggak mau lagi terulang. Itu semua udah selesai, tapi penanganan cukup lama dari seseorang yang kami kenal tak sengaja ya gitu. Tapi itu petunjuk dari Gusti Allah. Akhirnya ya tadi, orang kalau lagi ngalami penderitaan, lagi ngalami susah, kita tetap ada di role yang sebenarnya, di jalan yang benar, sabar, tetap ikhtiar gitu ya. Nanti juga ada jalan keluar dari sesuatu yang dari arah yang kita nggak sangka-sangka. Baik Mbak Santi, aku bilang ceritanya seperti apa. Begini Mas, saya itu 2 tahun lamanya hidup sama orang tua saya. Karena memang orang tua tinggal satu, perempuan. Sedangkan kakak-kakak saya udah umah-umah, udah mandiri semua, di luar kota, udah punya anak istri. Terus ya udah usia saya aja sekarang udah mau 40 tahun. Mereka kan udah ada yang punya cucu juga kakak saya. Kemudian mereka kan nggak ada, bukan gimana-gimana ya, tapi waktu untuk luang ngurusin ibu itu susah. Jadi paling kalau ada acara-acara besar, kalau hari raya atau mungkin saya ada hajat, kalau misalnya mendak bapak, begitu mereka baru pulang. Itu pun mereka harus menyempatkan waktu sedemikiannya untuk bisa pulang. Dan itu sebenarnya itu juga takut buat saya. Takutnya kenapa? Besok kalau saya udah tua, terus iya suami udah meninggal, apakah anak-anak masih bisa meluangkan waktu buat saya? Melihat mayang kayak gitu aja saya kadang-kadang nangis sendiri. Takut kejadian itu saya bakal ngalamin gitu. Ya moga-moga enggak ya Mas. Enggak, insya Allah enggak. Wong sampean berani nemenin orang tua berkorban begitu. Usia berapa emaknya? Emak saya usianya mau 72 tahun. Mau 72 tahun tapi ya masih sehat. Masih ngerti banyak hal terutama masalah ini Mas. Kalau itu sih. Kalau misalnya yang lain-lain itu enggak dengar, kurang dengar, terus jalan ya pada susah lah kayak gitu. Tapi kalau dipecingi ngerti, kresek-kresek.
kita nih gitu tahu. Nominalnya tahu walaupun matanya udah nggak ini. Nah, tapi sekarang mungkin dengan pengeluaran duit yang baru agak susah Bang Ogan. Nah, Mas saya ngomong sama suami, tolong ya Mas, saya itu mau nemenin ibu. Jadi sampai akhir niatnya saya tetap sama ibu, saya mau ngerawatin ibu sampai akhir. Jadi meskipun sampean juga punya keluarga, karena untuk tadi ya buat rumah atau beli rumah dari masing-masing keluarga kita itu nggak boleh. Wong rumah itu sama-sama nanti kalau misalnya udah pada nggak ada orang tua bakalan kosong semua dari pihak saya atau pihak suami. Jadi nggak boleh beli rumah atau yang ngontrak rumah atau semacamnya lah. Akhirnya suami pun mengizinkan saya, meskipun kalau dari tempat kerjanya itu lebih dekat ke rumahnya dia sendiri. Tapi tetap demi mertua, demi saya, permintaan saya, dia meluluskan. Sampai pada akhirnya beberapa tahun silam itu ibu saya memang meninggal karena tua gitu ya. Nah, tua meninggal, sedih banget buat saya kehilangan orang tua. Tapi itu pun harus direlakan tentu ya Mas. Siapa sih yang bisa menolak itu? Dan inilah ketakutan mulai ada lagi. Meskipun saya tahu dari track recordnya selama ini ketika saya main ke rumah mertua itu baik banget sama saya. Tetap aja saya takut. Nanti takut itu sih baiknya ketika di depan suami saya saja. Ketika pas lagi sekarang, ketika nanti aku gabung sama orang tua sana, orang tua sama suami jebule perangainya itu beda. Terus saya kenapa-napa nanti efeknya ke anak. Aduh, saya ngeri banget. Tapi itu harus saya tempuh. Setelah 40 hari meninggal ibu saya, akhirnya suami ngomong, "Dek, bukannya apa-apa, tentu berat yang udah kamu alamin dan berat tentang semua kenangan di rumah." Iya nggak, saya ngerti Mas, dengan pasti pengen ngajak saya pindah ke tempatmu. Ya kalau kamu nggak bersedia nggak apa-apa, kata suami bijaksana begitu. Tapi tetap aja saya udah janji kan, kemakan janji, dan suami katanya walaupun dia ngomong seperti itu kan, hati kecilnya saya tahu dia pengen ke sana juga bareng sama ibunya. Nah akhirnya kami itu boyongan ya masih beda-beda satu kota lah. Ini sedikit tak potong, itu suaminya itu orang tuanya masih tinggal satu juga. Tinggal satu juga sama. Satu perempuan. Tapi ini ada satu ya Mas. Suami saya itu umuran bangsa-bangsa 45 tahun. Dia itu kakaknya udah meninggal semua. Tinggal satu-satunya gitu. Itu suaminya itu. Iya, dan orang tuanya itu bisa dibilang umurannya itu hampir sar-sar sama ibu saya. Tapi jenengan percaya atau enggak, penampakannya itu muda banget. Itu aneh sebenarnya buat saya. Memang dia sih seorang perias, dia seorang sosialita lah gampangannya di sana, yang banyak berhubungan sama orang-orang, mungkin orang punya juga, sering ke salon, sering dandan apa. Tapi enggak bakalan deh kalau dalam pengetahuan saya, dalam mata saya, pikiran saya, kalau orang udah umuran segitu harusnya tetap tua. Kalau itu enggak, masih muda banget, lebih kayak ke kakak saya sendiri. Masa Mbak Santi asli seperti itu. Kalau kisaran umurnya itu iya, separuh lebih lah ya. Jomplang lah dari apa yang saya lihat. Kalau misalnya hari-hari saya bilang pas kesana kadang-kadang kan nggak tentu ya Mas. Terus aku sering tanya sama suami gitu kan, apakah ibu itu nge-gym ataupun sesuatu apa diet ketat yang gimana? Katanya enggak, biasa aja, enggak yang neko-neko begitu. Nah, dasar ketakutannya apa? Yang nggak tahu, saya merasa takut banget ketika ibu saya meninggal. Saya sedih. Yang keduanya saya takut sama ibu mertua. Alasannya langsung loh tertuju sama takut sama ibu mertua. Nggak tahu alasannya apa. Itu selama ini ibu mertua itu sikapnya baik semuanya. Bahkan ya lebih baik dari ibu saya sendiri, bisa dibilang begitu. Tapi nggak tahu saya ada alasan benar-benar takut. Harusnya kan saya itu gimana caranya, saya ya wong ibu udah baik ya ibu mertua, tinggal saya jadi mantu yang tapi itu benar-benar takut yang saya nggak tahu alasannya apa. Kemudian kita pindah ke sana benar-benar, dan akhirnya ketakutan itu juga terjawab Mas. Ada apa Mbak setelah itu? Saya sebagai menantu di sana, karena memang suami juga anak satu-satunya, tinggal satu ya, otomatis saya juga kayak anaknya sendiri, anak perempuan. Saya itu ratu lah di sana.
Jadi walaupun nggak ada pembantu di sana ya, tapi ya itu ibu itu masih sregep rewang-rewang pegawaian. Iya. Isu-isu apa segala macam, saya juga kadang nggak enak kayak gitu. Tapi yang ini, yang pertama yang aneh, ini ceritain mertua saya sendiri ya jadinya. Dia itu kelewat baik, kalau bisa dibilang begitu. Kelewat baik untuk jadi orang. Oh, ada orang baik malah, ya itu justru buat saya itu takut. Jadi saya suruhnya enggak, jangan capek-capek, jangan begini, jangan begitu kayak gitu. Biar saya aja. Nanti kalau misalnya yang susah-susah merintah orang buat ngebantuin pekerjaan rumah kalau ada acara-acara tertentu. Itu buat saya itu risih sebenarnya digituin. Wong saya biasa. Terlalu baik. Iya, celak-celak kayak gitu. Nah, satu malam suami saya belum pulang dari pekerjaannya. Biasanya dia itu pulang jam 9:30 malam. Gitu kan, ya kerjanya nggak usah diceritain ya mas ya nggak apa-apa. Kalau anak-anak biasa setelah mereka itu dapat ngerjain PR atau apa, nanti mainan handphone gitu paling ya jam-jam 8:30 saya udah haruskan buat tidur. Itu udah biasa. Ternyata adaptasi di sana juga nggak terlalu lama, mereka bisa seperti itu. Malam itu mungkin sekitar ya dua tahun apa setahun setengah yang lalu lah, saya itu ada gelisah tadi, gelisah yang gak menentu seperti biasa, dan rasanya padahal mertua baik banget kayak gitu, malam itu saya takut merinding. Hawa rumah itu benar-benar beda banget. Ya memang kalau dari sisi rumah itu kayak rumah-rumah kuna, banyak ruangannya, dan ada ruangan khusus orang dia rias gitu ya. Jadi banyak kayak ornamen-ornamen buat riasan itu loh. Ada manekin-manekin juga buat dipakein apa tuh PSK, baju-baju mantan apa itu di situ. Buat saya areal serem sebenarnya, tapi ya nggak ada alasan juga kenapa malam itu tuh perasaan itu bisa serem banget dan saya merinding nggak jelas. Jadi sehabis maghrib anak-anak aja padahal ada PR ngomongnya gini, dua-duanya, "Mah, saya ngantuk banget, mau tidur, saya nggak pengen ngerjain PR." Yang kecil juga ngomong kayak gitu. Ya ini handphone, mainan handphone, nggak mau, udah ngantuk banget. Udah. Kalian belum makan, nggak mau, udah ngantuk banget. Mereka kayak istilah Jawanya kayak disirap katanya gitu. Bisa ngantuk semuanya kayak gitu. Dan jenengan enggak, saya juga sama. Tapi ngantuknya saya itu kalah sama apa? Rasa takut saya itu tadi. Yang kedua tanggung jawab suami belum pulang, saya jangan tidur. Jadi mainan HP, nyetel TV, mainan HP kayak gitu. Tapi malam itu biasanya ibu itu dari malam-malam sebelumnya itu ya sering kontrol ke kita gitu loh. Jadi kayak ada ruangan ibu sendirilah, areal ibu di sana. Terus ke areal kami itu biasanya ngomong, "Dek, belum tidur apa, ngajak main putu, cucu, kalau enggak berbincang sama saya tentang apa aja gitu." Ini enggak kelihatan sama sekali. Wis kan, tapi saya ngimpleng juga. Ibu sebenarnya di rumah apalagi ada yang ngerias. Kalau misalnya ngerias biasanya ada yang ngebantuin, perempuan satu, terus nanti ada kuli-kulinya, bawa mobil bak, nanti bawa-bawain itu segala macam. Iya, itu kok kayaknya ini masih semua itu ada di rumah, berarti kan dia nggak ngerias. Tapi kok nggak keluar juga, nggak nyamperin kita. Apakah ibu sakit? Tapi sore tadi sehat-sehat aja. Cuman ada yang saya lihat itu ketika sore, ibu tuh kelihatan nampak wira-wiri gelisah gitu di depan rumah. Bolak-balik nanti ke pagar rumah, pagar besi, ngelihat ke arah selatan gitu kan. Kayak nungguin siapa nggak tahu. Saya nggak berani nanya. Nggak tahu, biasanya nanya berani-berani, itu nggak berani nanya. Terus maghrib kita udah nggak ketemu lagi. Malam itu saya makin merinding. Jam 9 itu saya beraniin bangun dari areal kami lah, di depan TV. Saya masuk ke ruang keluarga ya di depan begitu ya. Terus di situ juga nggak tenang juga. Saya sampai ke ruang tamu. Duduk di sana di sofa sendirian. Dulu saya terus terang pernah ngerokok, dan saya kadang kalau lagi panik banget saya ngerokok. Mertua sebenarnya nggak tahu saya ngerokok. Tak berani-beraniin keluarin rokok putih. Saya ngepul ngerokok. Wis mau dimarahin, saya nggak tenang banget. Saya tetap ngerokok. Pus pas saat ngerokok begitu. Dari rumah itu di depan pintu kan, pintu itu ada dua bila. Yang satu itu kayak
yang dari besi, Ya, kayak pengaman begitu, baru pintu kayak ada ramnya itu ada ya. ramnya, baru pintu. Terus kalau dari samping-samping itu cuma ditutup hordeng, kesana juga ada ram-ram besi juga. Terus kaca-kaca yang gede banget. Iya. Kalau misalnya di luar terang, dari tempat saya duduk itu, yang di luar itu kelihatan semua. Saya itu melihat ya, itu jam 9, Mbak. Iya, jam 9 ada yang riwa-riwi gitu, sosok riwa-riwi itu dari arah ke kiri ke kanan, terus dari kanan ke kiri lagi, bolak-balik kayak gitu. Itu kayak apa itu? Iya, saya tanyain sosoknya kayak apa. Sosoknya kayak manusia, tapi di luar ya, bayangannya cuma hitam, kayak hitam manusia kayak gitu. Tapi kalau tingginya mungkin lebih dari kami artinya dari suaminya ya, lebih tinggi dari suaminya, dari Mbak tapi Sinta ya, siapa ya, Mbak Santi, Ya. lebih tinggi dari Mbak Santi, dari ibunya juga lebih tinggi dari ibunya. Sosok itu wirawiri, tapi langkahnya nggak kedengeran sama sekali. Kalau misalnya jangkauan dari saya itu paling berapa meter depan, bahkan katanya. Itu kalau dia pakai sendal atau sepatu harusnya bunyi. Ya. Harusnya bunyi. Wong nggak ada hujan, nggak ada apa. Kalau depan itu kan masih ada galpalung, hujan itu terus bunyi kencang banget. Itu nggak ada suara apapun. Sampai ini orang itu siapa ya? Saya ada takutnya udah langsung setan, bukan ini maling atau apa. Merinding dulu sih ya dari sore. Ini siapa ya, kok kayak gitu banget. Aku mau nelpon sama suami, takutnya nanti salah. Saya nggak pernah, suami urusan lagi kerja kecuali kencing banget. Akhirnya tak beraniin, Mas, sampean pulang jam berapa sih? Jawabannya ya sama, 9:30 sampai rumah kalau nggak ada halangan. Saya nggak berani ngomong yang lain-lain. Nah itu akhirnya saya selidik, ini sebenarnya yang riwa-riwi di depan itu siapa? Kalau misalnya tamu, seenggak-enggaknya pagar itu buka atau ada kendaraannya. Kita itu nggak nangga karena tangganya nggak jauh-jauh lah, nggak biasa begitu mungkin. Wirawiri. Pas saya itu rada mepet, jadi tak beraniin bangun terus ke daun pintu sana. Jadi tak tegesin ngiplang, tapi nggak berani ngeliat ke hordengnya. Saya buka begini, tetap samar. Si orang tersebut atau bayangan tersebut, dia itu ternyata nggak melangkah. Jadi benar-benar geser begini saya. Kayak gitu. Terbang itu ya. Gini. Iya, ya entah terbang entah apa. Orang bagian bawah kan tetap nggak kelihatan sih Bang. Iya. Tetap nggak kelihatan. Tapi asli orang itu atau sosok itu udah nggak melangkah sama sekali. Geser. Akhirnya daripada kayak gini ketakutan sendiri, aku nggak jelas. Aku pengen nelpon sama ibu. Siapa tahu di dalam atau apa ya. Nanti disangka mengada-ngada. Saya ketuk pintu itu di depan itu, saya ketuk 2 kali. Deg. Itu persis pas makhluk itu pas di depan pintu, saya ketuk deg, itu langsung deg kayak gitu, nggak ada sama sekali. Saya kaget banget, saya merinding banget. Saya langsung masuk ke areal saya, ke rumah, terus gabung sama anak-anak ngeringkup. Saya tiduran. Terus nggak lama setelah itu ada suara bunyi pintu, bukan 1 kali Mas, yang jelas yang pertama dari arah jauh, berarti itu pintu utama di depan. Bunyi kayak gitu, prak. Ya ada klotek, kayak ada sesuatu yang dibuka lah, itu ram-ramnya atau apa. Terus nggak lama itu bunyi lagi yang kedua, itu pintu ruang tengah. Terus ada langkah tek. Suami saya pasti kendaraannya kedengeran, mobilnya kedengeran, dan dia pasti ngelakson. Itu saya udah tujuannya makhluk itu, pasti makhluk itu. Saya ketakutan banget. Itu tau-taunya senyap, gak ada apapun, dan saya melek, gak ada ngantuk. Waktu itu nyampe jam 10:30 sampai 10:30 malam. Terus walaupun di kita ya di situ juga dibikinin kamar mandi, nggak tahu saya itu ada pengen nyelidik sebenarnya itu yang masuk itu apa, siapa, terus ada hubungannya apa sama ibu kayak gitu kan. Saya harus ke WC belakang, itu akan ngelewatin kamarnya ibu. Akhirnya itu berani-beraniin bau kan, katanya Mbak Santi itu, saya itu tak beraniin ke sana mau ke WC. Memang ngempet kencing banget. Dah pas lewat di depan di ini koridor begitu ya, ada di depannya kamarnya ibunya itu, lamat-lamat mendengar suara-suara yang
ya saru mas buat diomongin. Itu kayak suara orang suami sama suami istri begitulah. Itulah. Iya, lagi sesuatu. Iya. Itu lagi rame di situ mas, rame. Dan yang bikin saya malu sebenarnya itu yang bikin saya bukan sih takut. Tadinya pertama takut nyelidik, takut itu makhluk apa, wong di depan aja bisa ngilang begitu. Tapi pas di situ dengar suaranya, saya benar-benar malu banget dan rasa kecewa atau apa nggak ngerti, saya nggak tahu. Yang jelas suaranya rame menggebu-gebu kayak anak muda lagi dalam hausnya asmara lah kayak gitu, jerit-jeritnya ngisi-ngisi inilah mas kayak gitu. Tapi ibu sama siapa marah, saya jadi perasaannya marah. Padahal ya haknya ibu kalau dia udah punya suami diem-diem atau dia punya cowok terus dimasukin ke rumah. Saya tuh gedek ke belakang itu ngencing, buang air itu sampai sengaja lotak kencang biar ibu di sana dengar kayak gitu loh. Terus pas saya itu terakhir kamar mandi kan tertutup begitu ya, saya membuka, tahu-tahu ada perasaan yang takut yang luar biasa. Kayaknya di depan itu ada seseorang di kamar mandi, depan kamar mandi. Nah jenengan taunya dari mana? Ya perasaan aja mas, perasaan. Akhirnya saya buka, mau saya buka ini daun, ini pintunya, saya buka begini, saya ketok dulu kayak di depan persis, tek itu benar-benar ada suara langkah, kletak kayak gitu. Itu masuk ke area rumah ke dalam. Baru saya buka pintunya, itu saya baca-baca sebisanya lah. Yang saya tahu dengan rasa takut banget. Terus saya mulai masuk. Itu ngelewatin kamarnya ibu udah senyap, gak kedengaran apapun. Gak kedengaran apapun. Terus pintunya ibu juga masih nutup. Aku terus masuk ke depan. Kelak-kelok gitu ya menuju ke kamarnya. Sempat kelihatan berarti ada kayak letter L segitiga begitu di sana ruang tamu. Saya sempat melihat di ruang tamu itu temaram lampunya nggak terang-terang banget. Ada sosok yang lagi duduk di sofa. Sampai ngadepnya bukan ke arah saya tapi ke arah luar. Itu laki-laki. Dan itu saya waktu itu bisa marah banget. Hawanya marah banget. Oh ternyata ibu tuh punya pria, punya selingkuhan atau selingkuh juga enggak, dia enggak punya suami kan, tapi ternyata seperti itu seorang laki-laki yang kelihatannya badannya gagah begitu ya. Terus aku enggak nyamperin, aku juga yang tadinya jalan biasa sengaja balik ke kamar, enggak nimbulin bunyi-bunyian, langsung masuk ke dalam kamar itu dengan perasaan marah apa segala macam. Oh iya, kenapa jam 11 itu dia keluar, suaminya belum pulang. Ternyata suaminya itu ngebel, ada lemburan kayak gitu loh. Akhirnya kan saya pasti sendirian sama bocah-bocah yang lagi tidur. Wis di dalam kamar itu ada takut begini, walaupun saya itu nggak cantik menurutnya Mbak Santi, tapi takut saya malah kenapa-napa, ada orang lain, ada laki-laki begitu. Saya takut begitu. Barang saya kenapa ya katanya. Barang saya kenapa katanya. Apa hawanya dingin atau gimana, emang di luar habis hujan. Pengen kencing lagi. Itu nggak lama lah, rentang-rentang sejaman. Saya juga nggak bisa tidur. Sampai suami pulang baru saya bisa tidur. Saya keluar lagi. Lagi-lagi saya penasaran, pengen sebenarnya ada apa sih ibu, kalau misalnya iya dia itu sama siapa kayak gitu. Itu kali kedua saya lewat, gak ada suara apapun sampai mendekati kamarnya ibu, tapi kamarnya ibu terbuka sedikit begitu ya. Saya sempat melihat ke dalam. Saya itu lihat ibu saya dalam keadaan tidur. Itu lampunya terang, ya terang-terang kuning begitu, nggak terlalu lah temaram. Dia itu ngebalikin badan ke arah sana. Jadi kelihatan cuman gegernya sini lah, kayak ketutupan apa sih, selimut. Spray. Selimut. Itu saya yang diceritain ini nggak digambarin dengan jelas banget Bang. Tapi dia kayaknya ke arah tembok begitu. Tapi di sudut pojok ini spring bed. Spring bed memang ada yang lagi duduk, laki-laki itu, dan mungkin yang laki-laki yang di luar tadi yang di kamar tamu. Dia itu gagah banget dan saya belum pernah seumur hidup katanya ngelihat orang seperti itu kecuali ya di TV atau di ya yang saya lihat itu gambarannya gitu kayak siapa itu? Ya kayak saya mungkin. Ya enggak sih. Cuman gondrong enggak? Ya rambutnya agak gondrong memang. Itu ngarang aja. Rambutnya biasa mungkin, tapi dia itu ganteng banget walaupun dia pakai bajunya aneh, hitam semuanya. Dan di sini itu kayak enggak berkerah tapi lancip begitu gitu loh.
Ada tulisannya Dewa 19. Ada Dewa 19. Cuman di sininya kayak lengan segini, cuman kayak nyambung begitu loh, kayak yang kain yang cuma diginiin doang modelnya, kayak hampir kayak piyama tapi nggak ada ikatannya. Dia duduk cuman diem di sudut ranjang, cuman agak nunduk. Soalnya kan kayak orang apa ya, dia seharusnya mereka yang kegap, tapi kayak yang saya yang kegap. Jadi canggung. Saya berhenti di situ kan. Nah di sinilah Mas saya yang namanya horor banget, saya bilang. Dia itu si laki-laki tersebut, kalau dari penampakannya muda, mungkin usia saya lah. Dia itu, saya pas lagi berhenti itu dia nengok ke arah saya. Pelan banget, matanya benar-benar tajam banget. Kalau misalnya dari mukanya, kalau dia mungkin manusia itu elok banget lah, indah banget. Tapi tatapan itu buat saya itu benar-benar serem banget. Tajam banget, kayak langsung slep begitu. Salah, kamu mau apa? Kamu kan ngomong kayak gitu. Itu sekelebatan. Saya nggak ngelihat bola matanya warna apa, tapi sekilas langsung ada gelet, itu warnanya merah, slap kayak gitu. Terus langsung bau kemenyan yang kencang banget, katanya bau kemenyan yang kencang banget, kayak gitu. Saya langsung mau jalan lagi ke sana itu susah banget ke belakang, susah banget. Dia itu tahu-tahu ngabut kayak gitu, Bang. Kayak dari bawah itu makin hitam kayak gitu. Dan pintu belum sempat, berarti areal kaki itu kayak ada asap begitu ya, asap hitam kayak gitu. Pintu langsung brek kayak gitu, kencang. Nutup kencang. Oh, astagfirullah, saya langsung nyebut, saya baru bisa jalan. Itu arah ke belakang, langsung balik lagi. Kencing saya udah nggak pengen kencing lagi. Saya balik lagi. Itu di ruang pertemuan tadi ya, antara ke area saya terus ke ruang tamu. Sosok itu udah berdiri di situ, tahu-taunya. Sosok itu udah berdiri di situ dengan tangan seperti ini. Itu udah kelihatan jelas itu ya. Itu kelihatan jelas, tapi lagi-lagi di bawah bagian kayak kaki situ itu cuman ada asap-asap hitam kayak gitulah. Dan si ruang itu baunya kemenyan semua. Bentar. Itu baunya kemenyan semua. Saya langsung ketakutan bener-bener, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tahu-taunya saya itu entah ngelambur, entah apa, saya udah ditampani sama suami. Udah kayak mau jatuh gitu ini sama suami. Terus pulang ya? Itu, kamu kenapa? Saya nggak bisa ngomong apapun sampai dibawa ke kamar. Dan di situ juga saya lagi kelingan begini, mau sadar, dikasih minyak angin, minyak putih apa. Di situ ada ibu saya juga. Dan dia itu kayak pakaiannya emang orang habis sesuatu lah. Pakaiannya agak banyak terbukanya. Terus saya itu kayak mau ngomong apa, seakan-akan ibu saya itu marah. Dia tahu kalau saya mau cerita begitu. Akhirnya saya urungin cerita, dan nggak pernah saya ceritain selama berapa bulan dari itu. Dan saya banyakkan minta tidurnya di rumah saya sendiri kayak gitu. Nah ini ceritanya sampai segitu doang karena nyambung, Bang. Ini ada panjang gitu loh. Ada season lain. Ada season lain. Itu sebenarnya siapa atau apa nanti mungkin di berikutnya ya, Bang ya. Itu aja cerita dari aku. Itulah cerita yang nantinya ada sambungannya. Insya Allah begitu. Semoga yang nonton di sini penasaran lah. Iya. Kita tunggu season berikutnya. Baik. Udah ya. Ya, mau nutup apa tak tutup ini? Udah waktunya. Ya, terima kasih buat yang sudah menyimak, sudah mendengarkan. Terima kasih juga buat para subscriber ya, yang senantiasa selalu setia ya, Mas Ayung. Iya, selalu nontonin kita. Nonton kita. Udah itu aja ya. Baik. Terima kasih. Semoga nanti besok kita bisa nyambung lagi, ketemu bareng ya Mas, bukan ya? Insya Allah. Itu aja dari kami. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ketemu lagi di ngobrol berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.